Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah sebagaimana sering diulang-ulang di dalam khutbah adalah menjalankan perintah Allah sekuat kita masing-masing dan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Perhatikan, menjalankan perintah Allah sekuat-kuat kita, semampu kita, dan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Lalu saudara, bagaimana kita akan bisa bertakwa kepada Allah kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran, kita tidak belajar, anak-anak kita, cucu-cucu kita pun tidak kita ajari Al-Quran. Lalu mau jadi apa generasi kita ini? Sementara di tempat lain ada seorang penguasa yang sudah meneken bahwa sudah diperbolehkan alat kontrasepsi untuk para pelajar. Gila ini keputusan. Peraturan yang gila ini. Kenapa? Karena si pembuat itu pasti tidak bertakwa kepada Allah. Pasti tidak tahu isi Al-Quran. Pasti selama hidupnya enggak pernah mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saudara sekalian, para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berusaha bertakwa
Saya berwasiat kepada diri saya dan juga kepada kalian semuanya untuk sama-sama bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan cara kita harus mempelajari Al-Quran. Ingat, perintah Allah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW bukan sholat, bukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama kali turun perintah dari Allah kepada Nabi kita. Di saat Nabi kita belum mengenal Allah, belum pernah tahu Allah itu siapa, Allah berfirman kepada Nabi melalui malaikat Jibril yang datang, diperintah oleh Allah datang menemui beliau di Gua Hira. Setelah beberapa hari beliau bertahannuts. Kalau orang Jawa mengatakan bertapa, tapi bukan bertapa, beliau bertahannuts, menyendiri karena masyarakatnya sudah rusak, pada menyembah berhala, pada minum minuman keras, pada berzina dan sebagainya, dosa-dosa besar. Bahkan mereka membunuh anak-anak perempuan mereka yang baru lahir karena malu punya anak perempuan. Di saat beliau menyendiri itulah turun perintah Allah kepada Nabi, Iqra, bacalah Muhammad. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita baca? Bukan koran, bukan majalah, bukan berita, bukan sosmed, bukan WA, bukan Instagram, bukan Facebook, tapi Al-Quran. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu Muhammad, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insan, dia Tuhanmu itulah yang telah menciptakan manusia. Khalaqal insana, dialah yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari sesuatu yang tergantung, dari segumpal darah yang ketika masih tergantung dalam rahim ibu dari setiap manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, diulangi lagi perintah Allah yang kedua, bacalah, yakni bacalah Al-Quran itu Muhammad, bacalah wahyu yang akan diwahyukan kepadamu nanti seterusnya sesudah hari ini, sesudah turunnya surat Al-Alaq ini Muhammad. Iqra wa rabbukal akram, wa rabbukal akram, bacalah Muhammad dan ketahuilah Tuhanmu lah yang maha mulia. Karena Tuhanmu yang maha mulia wahai Muhammad, kamu jangan memuliakan Abu Jahal, Abu Lahab, Khalid, siapa namanya itu, Walid bin Mughirah, jangan. Ketiga orang itu, tiga orang konglomerat yang ada di Mekah pada waktu itu. Nabi diajari oleh Allah tidak memuliakan para orang-orang kaya, para konglomerat, tidak boleh taat kepada mereka. Itu kunci ajaran Islam untuk kita berada di jalan yang benar. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia Muhammad. Alladzi 'allama bil qalam, dialah yang mengajari manusia dengan qalam, dengan perantaraan alat tulis. 'Allamal insan, dialah yang mengajari manusia malam ya'lam, apa yang belum dia ketahui. Jadi saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, ingat, Allah menciptakan kita bukan untuk main-main, bukan untuk cari duit saja, bukan untuk mencari atau mengejar jabatan, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk merebut tahta atau menghalangi orang yang akan naik tahta. Tapi kita diperintah oleh Allah hanya untuk beribadah saja. Sebagaimana firman Allah yang sering diulang-ulang oleh para khatib, para kiai, para mubaligh, para ustadz. Firman Allah dalam surat Az-Zariyah, surat yang ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Jadi kita diciptakan hanya untuk beribadah sebenarnya. Kalau kamu nanti beribadah, mulai dari kecil diajari anak-anak kita Al-Quran, bisa ngerti Al-Quran, bisa baca Al-Quran, nanti Allah akan kasih mereka kemudahan dalam hidup. Rezeki Allah yang atur. Jalankan saja perintah Allah. Nahnu narzukukum, kami yang akan memberi rezeki kepada kalian. Wahai para orang tua, wahai para orang tua, wa iyahum, dan juga kepada anak-anak kalian itu. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin.
Nahnu narzukuhum, kami yang memberi rezeki kepada mereka anak-anak kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian wahai para orang tua. Jadi saudara, kalau hari-hari ini banyak masyarakat mengalami kesulitan hidup, itu karena yang berkuasa di negeri ini, yang punya wewenang paling tinggi di negeri ini, tidak memikirkan rakyatnya. Omong kosong itu mereka kalau bilang mereka pro rakyat, mementingkan kepentingan rakyat. Omong kosong itu, bohong mereka itu, kadzab, mereka itu semua para pembohong, para pendusta yang hanya ingin mendekati rakyat itu mengambil suaranya saja. Dan lebih celakanya lagi, rakyatnya pun gampang dibodohi. Asal dikasih duit, dia mau milih siapa yang ngasih duit. Akibatnya pemimpin kita terpilih dari orang-orang yang seharusnya tidak layak jadi pemimpin, sehingga jadi kacau balolah tatanan bernegara ini. Jadi saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, kita sebenarnya yang berdiri ini dan yang mendengarkan semua di masjid ini tidak ada kepentingan apa-apa dengan rebutan jadi kepala daerah, kan jadi anggota dewan yang terhormat, kan jadi menteri, kan jadi direktur BUMN, kan dari apa. Kita nggak ada urusan dengan semua itu, nggak ada. Tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan yang benar. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu hanya datang dari Tuhanmu Muhammad. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kamu menjadi tergolong ke dalam golongan orang yang ragu-ragu kepada apa yang datang dari Tuhanmu Muhammad. Jadi saudara sekalian, kita hanya disuruh oleh Allah untuk beribadah saja. Urusan kita akan menikah dengan siapa, akan dapat jodoh siapa, urusan kita sekolah nanti bisa lulus apa enggak, bisa sekolah lagi apa enggak, kemudian kita bisa punya pekerjaan, dapat pekerjaan apa enggak, penghasilannya berapa, itu semuanya ada di tangan Allah. Allah yang atur semuanya itu. Kita tinggal jalan aja, berjalan kepada Allah, menuju kepada Allah, beribadah dengan baik, baca Al-Quran setiap hari, istighfar yang banyak, baca sholawat yang banyak. Nanti Allah yang akan mengatur kehidupan Anda, termasuk anak-anak kita juga. Sebagaimana firman Allah yang tadi dibacakan, wa'budullah, dan menyembahlah kalian semua kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan kepada Dia dengan sesuatu apapun. Jadi perintah yang pertama adalah dalam hidup ini kepada kita adalah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian wahai anak-anak manusia. Perintah berbuat baik pada orang tua nomor 2 sesudah perintah bertauhid. Itu menunjukkan kedudukan orang tua hebat, luar biasa di antara manusia ini. Saudara harus lebih taat kepada orang tua daripada kepada presiden. Harus mendahulukan orang tua daripada mendahulukan presiden. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.